Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang ketiga ini tentang pembahasan kisi-kisi UM tahun pelajaran 2021-2022 untuk soal nomor 21 sampai dengan 30. Yang pertama adalah soal nomor 21, menentukan hukum kolom. Nah, di sini kita tahu bahwa hukum kolom memiliki rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Karena dua muatan memiliki jarak, otomatis dia bisa memiliki gaya tarik-menarik jika dia berbeda muatan, positif dengan negatif, ataupun tolak-menolak jika muatannya sejenis. Contoh soalnya adalah dua buah muatan besarnya plus 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan plus 6 kali 10 pangkat negatif 4 kolom. Jika jarak kedua muatan adalah 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Nah, di sini karena dia sama-sama positif, berarti gaya kolom yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Kita tahu bahwa konstanta pada gaya kolom adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini diketahui yang pertama adalah nilai Q1, 2 kali 10 pangkat negatif 6, dan Q2, 6 kali 10 pangkat negatif 4. Untuk nilai R-nya atau jarak kedua muatan adalah 6. Ingat, ini masih cm, jadi kita harus ubah ke meter. Kita bagi 100 atau kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya adalah F kolom, gaya kolom. Rumusnya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Hati-hati di sini R-nya adalah kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Q2 adalah 6 kali 10 pangkat negatif 4. Dan R kuadrat berarti 6 kali 10 pangkat min 2 yang sudah kita ubah ke satuan meter kuadrat. Selanjutnya, kuadratnya yang bawah kita buka. 6 kuadrat adalah 36, 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Nah, di sini masih yang bagian atas masih sama, 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 6, dan 6 kali 10 pangkat min 4. Menghasilkan angka 9 kali 10 pangkat 3. Di sini kita tahu bahwa 9 kali 2 18, 18 dibagi dengan 36 berarti di sini 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita ke nomor 22. Listrik statis. Menentukan fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu fenomena listrik statis adalah terjadinya petir karena adanya dua buah awan yang memiliki muatan yang berbeda. Sehingga kita bisa mengetahui karena dia adalah listrik, pasti dia memiliki energi listrik, dia memiliki muatan maupun dia memiliki beda potensial. Beda potensial disimbolkan dengan V, energi listrik dengan V besar, dan H untuk muatan listrik. Contoh soalnya seperti ini, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 3 volt. Berapa besar energi yang diperlukan baterai untuk memindahkan muatan sebesar 90 kolom? Yang pertama yang kita ketahui adalah V, beda potensialnya adalah 3 volt. Terus ada muatan listrik atau Q-nya adalah 90 kolom. Yang ditanya adalah besar energi, berarti W. Kita tahu kalau di sini V sama dengan W per H, berarti W sama dengan V dikali dengan H. Kita punya V-nya adalah 3 dan H-nya adalah 90. 3 kali 9 adalah 27, berarti kalau kali tambah 01, 270 Newton. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 23. Kita sudah mulai memasuki listrik dinamis. Menghitung hambatan pengganti tegangan jepit pada rangkaian listrik tertutup. Misalnya seperti ini, ada rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik tertutup. Rangkaian ini berupa rangkaian campuran dengan arus sebesar 2 ampere.
Kalau ada rangkaian campuran, yang pertama kita harus tahu adalah mana yang seri dan mana yang paralel. Serinya ada di R1 sebesar, hambatannya sebesar 5 ohm, paralelnya ada di R2 dan R3, masing-masing 2 ohm. Nah, kuat arusnya adalah 2 ampere. Yang ditanya adalah tegangannya. Kita cari dulu ya, R paralelnya. Kita tahu rumusnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan angkanya, R2 adalah 2, R3 adalah 2, berarti 1/2 ditambah 1/2 adalah 1/Rp. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Maka 2Rp sama dengan 2 dan nilai Rp adalah 1 ohm. Setelah itu, setelah kita tahu nilai Rp-nya, kita jumlahkan dengan R seri untuk menentukan R total. R serinya adalah 5. Di sini harusnya RP, RP-nya adalah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kita tahu bahwa rumusnya V sama dengan I kali R. I-nya tadi ada 2 ampere dan R-nya yang kita pakai adalah R total sebesar 6 ohm. 2 kali 6 adalah 12 volt. Selanjutnya ada soal nomor 24. Menghitung gaya gerak listrik pada rangkaian listrik terbuka. Nah, di sini menghitung GGL baterai ya. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Ada sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini ternyata disusun secara paralel saja. Tidak ada rangkaian serinya. Tapi di sini ada hambatan dalam baterai. R paralelnya adalah R1 sebesar 1 ohm dan R2 sebesar 3 ohm. Kita cari R paralel. GGL-nya ada 6 volt dan hambatan dalamnya 0,25 ohm. Yang kita cari arus yang mengalir dalam rangkaian ini. R paralel masih sama 1/Rp ditambah 1/R2. Di sini bisa 1/R1 ditambah 1/R2. 1/R1 berarti 1/1 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama 3. Ini bisa menjadi 3 karena dikali 3. 3 kali 1 adalah 3. Di sini 1/3. Baru bisa dijumlah. 3 ditambah 1 adalah 4. 4/3. 1/Rp adalah 4/3. Maka kalau kita kali silang, 4Rp adalah 3. Maka nilai Rp adalah 3/4 atau 0,75. Setelah ketemu Rp, baru kita mencari nilai arusnya. Dengan rumus GGL dibagi dengan jumlah hambatan luar ditambah hambatan dalam baterai. GGL-nya kita tadi punya 6. Hambatan luarnya kita punya 0,75 dari rangkaian paralel tadi ditambah dengan hambatan baterai sebesar 0,25 ohm. 6 dibagi 1. Kenapa 1? Karena 0,75 ditambah 0,25 adalah 1. 6 dibagi 1 adalah 6. Jadi besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini sebesar 6 ampere. Untuk soal selanjutnya tentang masih rumus materi listrik dinamis, yang kita hitung adalah penggunaan listrik dalam rumah tangga. Misalnya seperti ini, dalam suatu rumah tangga yang berlangganan listrik menggunakan 4 lampu masing-masing 20 watt menyala selama 10 jam per hari. Ada 1 setrika 250 watt menyala 2 jam per hari. 2 buah TV masing-masing 100 watt menyala 10 jam per hari. Jika tarif listrik adalah Rp500 per kWh, maka rekening yang harus dibayar selama 1 bulan, kita asumsikan 1 bulan adalah 30 hari. Nah, rumus yang kita pakai adalah W sama dengan P kali T. W di sini adalah energi listrik, P adalah daya, dan T adalah waktu yang digunakan alat-alat listrik di atas. Pertama kita kerja di lampu. W lampu adalah 4, karena 4 buah lampu. Dikali dengan P-nya, P-nya adalah 20 watt. Dikali dengan T, T-nya adalah 10 jam. Setelah lampu selesai, kita kerja di setrika. 1 buah setrika, 250 watt, 2 jam per hari. Menghasilkan angka
500 watt hour. Yang ketiga ada WTV, 2 buah TV masing-masing 100 watt dikali 10 jam per hari menghasilkan angka 2000 watt hour. Nah, di sini baru kita jumlah. W total adalah W lampu tambah W setrika ditambah W TV. Kita menghasilkan angka 3300 watt hour. Nah, di sini baru kita kali 30 hari karena kita bayar listriknya setiap 1 bulan sekali. Menghasilkan angka 3300 kali 30 adalah 99.000 watt hour. Nah, di sini padahal biayanya adalah per kWh, berarti kita bikin ke kWh. Kita bagi 1000, 99.000 Wh sama dengan 99 kWh, kilowatt hour. Setelah ketemu W total dalam satuan kWh, baru kita bisa menghitung biayanya. Biayanya adalah W total yang sudah berupa kWh dikali harga per kWh. W totalnya kita punya 99, harga per kWh adalah Rp500, maka biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp49.500 untuk 1 bulan. Selanjutnya untuk soal nomor 26 tentang kemagnetan. Menentukan 3 cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet kita tahu bisa dengan digosok. Ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub yang menggosok. Hati-hati, kutubnya sama. Yang kedua bisa didekatkan. Kalau didekatkan, hasilnya ujung besi yang saling berdekatan memiliki kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga adalah ini seharusnya elektromagnet dengan mengalirkan arus listrik pada menggunakan lilitan kawat. Selanjutnya itu adalah tadi teori doang untuk membuat cara-cara membuat magnet. Jadi saya review ada 3 cara: induksi, mendekatkan maupun digosok, didekatkan, dan elektromagnet. Untuk materi kemagnetan kita ada lagi tentang menghitung gaya Lorentz, soal nomor 27. Nah, di sini gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus yang berada di dalam suatu medan magnet. Dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, di sini sin theta itu adalah sudut yang dibentuk antara I, kuat arus, dengan B, medan magnet. Untuk soal di sini biasanya untuk skala SMP, maka kita biasanya pakai sudutnya itu 90. Nilai sinus dari 90 adalah 1, jadi kita sering kalau sudutnya 90 kita bisa tulis rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L, gitu saja. Seperti contoh ini, sebuah kawat tembaga memiliki panjang 5 meter. Dialiri arus listrik sebesar 10 ampere jika kawat tersebut tegak lurus dalam medan magnet 8 Tesla, berapa gaya Lorentz? Nah, di sini kita tahu bahwa tegak lurus berarti sudutnya adalah 90, sinus 90 adalah 1. Jadi kita nggak perlu memusingkan ini apa sih sinus gitu ya. Kita ketahui bahwa L adalah 5 meter, arusnya adalah 10 ampere, kuat medannya 8 Tesla. Yang ditanya adalah gaya Lorentz. Rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L. Ini seharusnya L-nya kecil, biar lebih mudah menulis, ini tertulis L-nya besar. Bisa membedakan antara I dengan L. B-nya adalah 8, I-nya adalah 10, dan L-nya adalah 5. 8 kali 10, 80, kali 5 hasilnya adalah 400 Newton. Soal nomor 28, masih tentang kemagnetan. Menghitung salah satu besaran dalam transformator. Nah, di sini disajikan sebuah gambar transformator. Ingat, P adalah primer atau masuk dan S adalah sekunder atau yang keluar. Di sini ada tegangan primernya 100 volt, tegangan keluarnya adalah 50 volt. Arus keluar adalah 2 ampere, yang ditanya adalah arus primer. Kita ketahui bahwa tegangan primer disimbolkan dengan Vp, tegangan sekunder dengan Vs, arus sekunder dengan IS sebesar 2 ampere. Yang ditanya adalah IP. Hati-hati rumusnya, Vp sama dengan
VP per VS sama dengan IS per IP. Hati-hati bahwa IS-nya itu di atas. VP-nya kita masukkan 100, VS-nya 50, IS-nya 2, IP-nya kita belum tahu. Nah, di sini 100 dibagi 50 adalah 2 per 1. Sama dengan 2 per IP. Kita kali silang 2 IP sama dengan 2, maka IP sama dengan 2 per 2, IP adalah sebesar 1 ampere. Sekarang untuk soal nomor 29, menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, di sini sifat-sifat bahan magnet. Ada feromagnetik. Kalau fero berarti kuat, ditarik oleh magnet. Contohnya siapa? Besi, baja, kobalt, dan nikel. Kalau paramagnetik bisa ditarik tetapi lemah, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Sedangkan diamagnetik tidak bisa ditarik oleh magnet, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Bisa plastik, bisa kaca. Jadi tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Ada yang feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Sekarang kita ke soal yang terakhir untuk video pembelajaran ketiga ini, yaitu menganalisis kutub-kutub magnet berdasarkan gambar. Di sini contohnya adalah pembuatan magnet secara elektromagnet dan secara induksi atau didekatkan. Yang pertama kita ketahui adalah di sini ada kutub positif dan di sini ada kutub negatif. Arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ini segitiga ini adalah arah arusnya. Berarti yang kita lihat adalah lilitan pertama pada posisi A. Kenapa? Karena arus pertama kali masuk di titik A. Ternyata melilitnya di depan, atau kalau kita pakai tangan kanan, yang terlihat adalah tangan dulu, jari-jari tangan kita baru pensil kita, begitu kan? Nah, berarti ibu jari kita ada di sebelah kanan. Maka ibu jari selalu menunjukkan kutub utara. Otomatis kalau A sudah utara, B pasti akan selatan. Perjanjiannya, jika dia itu induksi atau didekatkan, maka hasil kutub yang dihasilkan berlawanan. Lawan dari selatan adalah utara, otomatis D-nya adalah selatan. Oke. Demikian untuk video pembelajaran bagian 3 sampai dengan nomor 30. Semoga paham. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.